Kenapa videonya ini ya dalam 1 bulan saja sudah mendapatkan viewers sebanyak 254.000. Ini yang akan membuat penonton itu tertarik gitu ya untuk menonton videonya ini dalam durasi yang panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel tutorial. Nah, teman-teman YouTuber pemula yang sudah memberikan subscribe di channel tutorial ini, saya ucapkan terima kasih. Dan juga mungkin buat penonton setia channel tutorial ini yang sudah selalu ya rutin untuk menonton, yang menantikan video-video terbaru di channel tutorial ini. Saya mohon maaf sekali ya, mungkin dalam 1 bulan terakhir ini saya tidak posting video ya, saya tidak upload video karena ada berbagai macam kesibukan yang mengharuskan saya untuk berhenti sejenak untuk konten ya, untuk membuat video. Tapi di sini ya mungkin mulai dari video ini nanti saya akan terus rutin kembali untuk aktif kembali ya untuk membagikan konten-konten di channel tutorial ini sendiri ya, karena saya juga merasa terhutang gitu ya pada teman-teman yang sudah memberikan subscribe, yang berharap untuk mendapatkan update informasi terbaru seputar bagaimana cara membangun channel YouTube, bagaimana cara mengembangkan channel YouTube teman-teman di channel tutorial ini sendiri. Nah, seperti biasanya ya, channel tutorial ini akan terus membahas ya seputar bagaimana sih strategi untuk membangun channel YouTube, khususnya buat teman-teman YouTuber pemula ya. Karena masih banyak sekali dari teman-teman YouTuber pemula yang sampai dengan saat ini masih terus berjuang, atau bahkan dari teman-teman itu masih baru memulai, baru mencoba untuk membangun channel YouTube ya. Tapi teman-teman masih belum tahu arahnya, teman-teman masih belum tahu strateginya itu seperti apa ya, agar teman-teman bikin channel, agar teman-teman bisa mendapatkan banyak viewersnya gitu ya. Nah, di sini saya akan kembali membahas channel YouTuber pemula juga ya, untuk mempermudah kalian dalam memahami kira-kira seperti apa sih strategi yang perlu kalian lakukan. Dan siapa tahu juga nanti ada kesamaan tipe channel ya, seperti channel yang akan saya bahas di video kali ini. Nah, jadi buat kalian yang ingin terus belajar ya, kalian tetap simak saja video ini sampai selesai agar kalian bisa mendapatkan gambaran ya, kira-kira apa sih yang perlu kalian lakukan ke depannya ya. Nah, di sini saya akan membahas teman-teman ya channel miliknya Traveler Zaza ya. Di sini saya ucapkan terima kasih juga ya buat channel Traveler Zaza ini yang sudah join ya pada channel tutorial ini, yang sudah bergabung. Dan di sini saya akan memberikan kesempatan channel ini untuk saya review ya sedikitnya, dan juga saya bantu promosikan juga. Siapa tahu channel ini kedepannya bisa mendapatkan banyak subscribers dan juga viewersnya kedepannya ya. Nah, sebelum kita berbicara ya seputar bagaimana sih caranya untuk membuat channel kita itu meledak ya, membuat channel kita itu ditonton oleh banyak orang ya, ataupun disukai oleh banyak orang ya, di sini kita harus tahu dulu nih ya, apa sih yang akan membuat channel kita itu meledak ya. Kita tahu dasarnya dulu gitu ya. Nah, seperti channelnya Traveler Zaza ini, di sini kita akan memahami dasar-dasarnya ya, seperti apa yang perlu dilakukan oleh si pemilik channel Travel Zaza ini agar channelnya ke depan bisa berkembang dan juga bisa mendapatkan banyak viewers ya, seperti itu. Nah, di sini sebenarnya kalau kita lihat ya, channel ini ya ini sepertinya sudah berfokus ke konten-konten seputar vlog ya, seperti itu ya. Nah, di mana ini merupakan konten vlog, konten yang yang berkunjung ke berbagai macam tempat wisata seperti itu ya. Nah, tetapi teman-teman kalau kita lihat di sini ya, secara isi ya, secara isi di sini saya sedikit saja untuk membahas secara isinya ya. Tetapi di sini sebagai untuk meningkatkan rasio klik tayangnya, di sini kita akan bahas secara tampilannya dulu gitu ya, secara thumbnailnya, mungkin secara judulnya juga mungkin kita akan bahas. Nah ya, agar kalian ke depannya khususnya untuk channel Traveler Zaza ini juga bisa mendapatkan gambaran gitu ya. Oh, ternyata ini nih yang akan membuat channelnya ini bisa menarik gitu ya, bisa mendapatkan viewersnya gitu ya, ataupun juga bahkan ketika videonya ini ya, ketika konten-konten yang ada di channelnya ini direkomendasikan ya, anggaplah seperti itu oleh YouTube ke beranda-beranda calon penontonnya. Nah, calon penontonnya itu tadi akan tertarik untuk mengklik videonya ini ya, seperti itu. Nah, jadi dari dasarnya yaitu kita akan bahas secara thumbnailnya dulu gitu ya. Nah, thumbnail ini penting teman-teman ya. Kenapa saya selalu berbicara masalah thumbnail ya? Kita harus menggunakan thumbnail yang menarik, kita harus menggunakan thumbnail yang kalau bisa itu jangan yang asal-asalan ya. Thumbnail yang harusnya kita
buat semenarik mungkin ya, agar penonton tadi ketika melihat konten kita muncul gitu ya di beranda channel mereka, di beranda YouTube mereka akan penasaran nih gitu ya untuk mengklik video kita. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan dari thumbnail yang ada di channelnya Traveler Zaza ini masih sangat sederhana sekali, atau bahkan tidak ada thumbnail sama sekali ya. Kalau bisa kita bilang seperti ini. Nah, ya, jadi ini terkesan tidak profesional gitu teman ya. Tidak membuat penonton tertarik gitu loh untuk menonton video ini ya. Nah, ini kira-kira untuk kontennya inilah gitu ya. Nah, ini kira-kira apa sih yang akan membuat penonton itu tertarik gitu ya untuk menonton videonya ini ya. Nah, kalau kita lihat secara usaha lah gitu ya, secara dari segi usaha yang sudah dilakukan oleh channel Traveler Zaza ini, mungkin ini sudah cukup baik ya, sudah berusaha untuk berkunjung ke berbagai macam tempat gitu ya, untuk mencari ide konten ya, untuk memproduksi konten gitu. Tetapi sayangnya ketika konten itu diupload ya, penonton tidak tertarik untuk menonton videonya ini, atau bahkan penonton itu tidak menghabiskan waktunya untuk menonton videonya ini dalam durasi yang panjang. Karena kenapa? Karena ada bagian-bagian yang penting ya, yang harusnya ditunjukkan pada kontennya itu tidak diberikan ya, itu tidak ditunjukkan ke penonton itu secara baik gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat kembali lagi ke bagian thumbnailnya ini, akan lebih baik lagi kalau misalkan ini ya, kita antara thumbnail ini ya, untuk membuat thumbnail ini harusnya ada kesinambungan dengan judulnya ya, seperti itu. Nah, misalkan seperti ini ya teman ya, Taman Safari Indonesia Cisarua Bogor Part 2. Nah, artinya si pemilik channel ini sedang berkunjung ke Taman Safari ya. Nah, bagaimana sih caranya untuk membuat thumbnail yang itu ada keterkaitannya dengan dengan Taman Safari, yang itu tentunya akan membuat penonton itu menarik ya untuk mengklik videonya ya. Nah, sekarang coba kita lihat dari YouTube ini sendiri gitu ya. Sekarang kita analisa untuk membuat thumbnailnya gitu ya. Kita cari dari YouTube ini sendiri, Taman Safari ya. Kita cari di sini saja teman-teman ya, Taman Safari deh ya, kita cari di sini. Nah, teman-teman ya, kalau kita lihat dari sini ya, ini kan dari channelnya Dewi Novala ya. Nah, di sini kan sangat menarik sekali ya dari segi thumbnailnya. Ada hewan-hewan buasnya ya, ada harimau, ada singa, ada zebra, dan juga ada jerapah gitu ya di sini. Nah, kemudian ada busnya gitu ya. Nah, ini menunjukkan ya, membuat kontennya itu terkesan ya memang berada di Taman Safari gitu ya teman ya. Nah, ini sangat mewakili sekali, sehingga kenapa videonya ini ya dalam 1 bulan saja sudah mendapatkan viewers sebanyak 254.000 ya, karena memang dari segi thumbnailnya ini sudah sangat menarik. Kemudian juga mungkin dari secara konten ya, mungkin kalau misalkan kita berkunjung ke Taman Safari, siapapun itu ya, channel siapapun itu dan konten apapun itu yang itu berkaitan dengan yang berisikan konten-konten seputar Taman Safari ya, pastinya ini akan seperti ini saja gitu ya. Ya, seperti yang kita ketahui ya, kalau misalkan kita sedang berjalan di area-area di mana terdapat binatang buas ya, itu biasanya kita harusnya berada di dalam kendaraan atau berada di dalam mobil, dan kita harusnya merekam situasi tersebut ya, keadaan tersebut ya, kita harus berada di dalam mobil ya. Nah, itu rata-rata ya untuk konten seperti itu ya, pastinya secara kontennya pasti seperti itu saja gitu ya. Tidak ada orang yang membuat konten yang mereka berani untuk berada di luar dari mobil mereka gitu ya. Nah, sedangkan mereka sedang berada di area di mana itu terdapat banyak hewan buasnya gitu ya, dan itu pastinya sangat dilarang sekali. Nah, tentunya teman ya, untuk secara isi dari kontennya seperti itu, pastinya itu akan sangat sama sajalah dengan konten-konten yang seperti ini. Nah, jadi teman-teman ya, yang harus diterapkan oleh si pemilik channel Traveler Zaza ini tadi, yang pertama itu yang paling penting itu adalah pada bagian thumbnailnya ya, seperti ini nih teman ya. Nih, ini 254.000 ya. Kita lihat secara real saja dari sini gitu ya. Nah, kemudian yang ini nih ya, 112.000 ya dari channelnya Friska Yeni ini. Nah, masih berkaitan dengan Taman Safari gitu ya, Taman Safari Bogor, review lengkap dan terupdate ya. Nah, dari segi thumbnailnya dibuatnya seperti ini ya. Ini yang akan membuat penonton itu tertarik gitu ya untuk menonton videonya ini dalam durasi yang panjang, untuk tertarik, setidaknya untuk tertarik mengklik videonya ini terlebih dahulu gitu ya, karena kita harus meningkatkan rasio klik tayang
konten kita itu ya dari thumbnail kita. Buatlah thumbnail yang semenarik mungkin gitu ya, dimana dengan penonton ya yang begitu tertarik untuk mengklik video kita dari awal, mereka melihat konten kita direkomendasikan ke beranda YouTube mereka akan tertarik, mereka akan penasaran dengan konten kita. Nah, ditambah lagi kalau misalkan kita membuat kontennya itu kita memberikan memberikan penyampaian atau membuat kontennya itu yang memang betul-betul menghibur mereka atau memberikan edukasi nih buat para penonton kita. Ya, karena untuk konten yang seperti ini biasanya targetnya itu tidak hanya untuk anak-anak saja. Ya, ini tentunya akan menyasar dan disukai oleh orang-orang dewasa juga. Ya, jadi manfaatkan ya untuk konten-konten seperti ini. Sebenarnya ini konten evergreen juga gitu teman ya. Dan tentu teman-teman ya, untuk konten seperti ini ketika menyasar ke anak-anak, ya anak-anak akan menyukai secara isi dari kontennya karena ada berbagai macam binatang, ada berbagai macam hewan, dan juga ada edukasi mungkin yang bisa kita sampaikan di sana. Nah, kenapa saya bilang ini evergreen? Untuk konten seperti ini tentu ini tidak ada batasan waktunya ya, sepanjang si taman ini beroperasi ya, berjalan ya, pastinya ini akan terus bisa ditonton oleh penonton kita gitu ya. Paling ya nanti akan berbeda ataupun selisih dari harga tiket masuk saja gitu ya, itu tidak masalah ya, sepanjang kita membuat konten yang mengedukasi, yang memberikan pemahaman, pengetahuan yang baik ini untuk para penonton kita, yaitu akan tetap bisa membuat konten kita itu dinilai sebagai konten yang evergreen ya, seperti itu. Nah, ya untuk channelnya Traveler Zaza, yang pertama ya yang harus difokuskan ya untuk meningkatkan rasio klik tayang dari konten-konten yang ada di channelnya ini ya, seharusnya membuat thumbnail yang lebih menarik lagi ya. Jadi jangan seperti ini ya. Jadi jangan asal upload video kemudian tanpa memikirkan thumbnailnya, kemudian langsung di-share saja ya. Nah, kemudian teman-teman ya, yang biasanya ya yang dilakukan oleh para YouTuber pemula itu, saat kita mau upload video, kita akan mengabaikan nih ya, di sini saya akan coba tunjukkan ya. Nah, di sini saya akan tunjukkan untuk contoh dari video saya ini saja ya. Di sini kalian bisa lihat teman-teman ya. Nah, dari judul ya di sini ya, judul ini sudah membuat orang tentunya sangat penasaran gitu ya untuk mengklik video ini ya. Dengan mereka membaca judul ini, tentu mereka akan penasaran nih untuk mengklik video ini. Kemudian teman-teman ya, ini hal-hal yang biasa diabaikan oleh para YouTuber pemula ya. Nah, biasanya teman-teman itu akan mudah terpengaruh nih dengan mungkin dari teman-teman tutorial YouTuber yang lain gitu ya, tutorial YouTuber pemula yang lain yang mengatakan bahwa oke, kita tidak usah terlalu berfokus ke SEO gitu ya. Kita harus mengabaikan SEO. SEO itu tidak ada gunanya. SEO itu tidak penting gitu ya. Nah, banyak sekali ya teman-teman yang mungkin terkecoh dengan informasi-informasi yang seperti itu. Tetapi teman-teman, di sini saya sangat menyarankan ke teman-teman yang apalagi channel teman-teman itu masih pemula banget gitu ya. Masih channel itu subscribersnya itu masih di bawah 1000, secara perolehan view-nya itu juga masih di bawah 1000 setiap videonya gitu, atau bahkan masih dalam hitungan 100 viewers gitu ya, ataupun juga di bawah 100 bahkan gitu ya. Nah, teman-teman pastikan ya untuk menggunakan optimasi ya pada video teman-teman. Tujuannya apa ya? Tujuannya untuk membantu membooster ya video kalian tuh mendapatkan rekomendasi pada saat orang-orang mencari video yang relevan dengan konten teman-teman. Seperti itu ya. Nah, jadi ketika teman-teman menggunakan kata kunci seperti ini gitu ya, kata kunci yang ada relevansinya dengan konten teman-teman gitu ya. Nah, itu nantinya akan membantu membooster. Ya, secara jaminannya apakah itu memang akan betul-betul berhasil atau tidak, yaitu kembali lagi ke jenis konten yang teman-teman upload gitu ya. Nah, apakah konten yang teman-teman upload itu memang betul-betul banyak dicari oleh penonton atau tidak, yaitu kembali lagi ke kualitas dari konten ataupun dari jenis konten yang teman-teman upload. Tetapi teman-teman ya, penggunaan SEO ini bukan semata-mata menjamin konten teman-teman itu akan mendapatkan banyak viewers, tetapi setidaknya memberikan optimasi, membantu membooster lah seperti itu ya. Ketika orang-orang mencari konten yang ada relevansinya dengan konten yang teman-teman upload, dengan adanya kata kunci yang teman-teman selipkan pada video tersebut, itu akan membantu setidaknya membooster para penonton nantinya akan melihat konten teman-teman ya, akan membantu YouTube untuk merekomendasikan video teman-teman tersebut gitu ya. Nah, jadi ya saya saja sampai dengan saat ini bahkan teman-teman saya selalu menggunakan kata kunci yang
itu kemungkinan ya orang-orang menggunakan kata kunci tersebut saat mencari sebuah video yang ada relevansinya dengan konten yang saya upload. Ya seperti itu. Nah, jadi teman-teman YouTuber pemula ya tidak salahnya gitu ya. Toh ini juga tidak membayar gitu ya, tidak berbayar juga dengan teman-teman menggunakan cara seperti ini gitu ya. Apalagi ini khususnya buat teman-teman yang subscribersnya itu masih sangat minim sekali ya. Secara perolehan viewersnya itu juga sangat minim sekali. Ya tidak salahnya teman-teman untuk menggunakan trik SEO ini. Ya meskipun banyak ya, memang banyak sekali ya dari teman-teman YouTuber pemula yang mengatakan bahwa trik ini sudah tidak berfungsi lagi, sudah tidak sudah tidak berguna lagi seperti itu ya. Nah, sebenarnya gini teman-teman ya. Sekarang kita coba cari untuk channel-channel yang sudah besar saja gitu ya. Sekarang kita cari untuk channel ini saja lah ya. Nah, di sini ya teman-teman ya, saya akan coba langsung masuk ke channelnya M Hakim Bawazir. Saya akan langsung klik video ini saja ya. Sekarang kita lihat ya. Channel ini kita lihat ya sudah memiliki subscriber sebanyak 468.000 ya subscribers. Nah, untuk kata kunci yang digunakan pada channel ini, nah channel ini masih tetap menggunakan optimasi ya. Nah seperti ini ya. Nah, mengungkap mistis-mistik sejarah makam tua, makam Keramat, Bogor, Depok, Jakarta. Ini adalah kata kunci yang digunakan pada channel ini ya, pada video ini. Nah, channel sebesar ini saja pun ya masih menggunakan kata kunci, masih menggunakan optimasi ya pada videonya. Ya, nah sekarang coba kita lihat lagi teman-teman ya untuk channel yang lain deh ya. Misalkan channel yang mana? Yang ini deh ya. Nih, The Traveler ini ya. Kita lihat untuk video yang ini. Apakah video ini menggunakan optimasi? Nah, ini teman-teman ya. Nah, channel ini sudah memiliki subscriber seberapa banyak? 102.000 ya. Kita lihat di sini ya, sudah memiliki subscriber sebanyak 102.000 subscribers. Namun channel ini masih tetap menggunakan video tag ya nih. Ini video tagnya ya teman-teman ya. Nih. Nah, ini bisa kita baca nih, Swiss Village ya, Letterburn Valley ya. Nah, seperti Switzerland Travel. Nah, ini banyak sekali ya kata kunci yang digunakan, yang ada yang terdapat di dalam video ini. Nah, ini tujuannya apa? Jadi tujuannya agar ketika orang-orang mengetikkan salah satu kata kunci yang terdapat di dalam videonya ini, video ini nantinya akan mendapatkan rekomendasi oleh YouTube gitu ya ke pencarian calon penonton mereka. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin ya terpengaruh, yang pernah juga mendengar ya penggunaan kata kunci, penggunaan SEO itu tidak akan berguna pada channel YouTube teman-teman. Sebenarnya itu teman-teman jangan terlalu jangan terlalu teman-teman ikuti lah gitu ya. Nah, tidak salahnya untuk teman-teman terapkan juga kata kunci seperti itu pada channel teman-teman, karena kata kunci ini tujuannya untuk membantu membooster ya, agar konten kita ini bisa direkomendasikan oleh YouTube ke calon penonton yang sedang mencari konten yang ada relevansinya dengan konten kita gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk channelnya Traveler Zaza ini ya, di sini saya akan coba klik saja ya. Saya akan coba play. Nah, ya di sini ya, kalau kita lihat di sini ya, untuk video tagnya ini tidak ada ya, tidak ada video tag sama sekali nih di sini ya, tidak ada optimasi pada videonya ini ya. Nah, kemudian juga pada bagian deskripsinya ini juga tidak ada optimasi yang dibuat ya oleh channelnya Traveler Zaza ya. Nah, jadi harapan saya ya kedepannya channel Traveler Zaza ini lebih mengoptimasi lagi channelnya ini ya. Ya tidak salahnya untuk diberikan optimasi ya, untuk di booster ya kontennya ini ya, agar ketika orang-orang mencari video yang ada relevansinya dengan konten ini ya, video ini bisa direkomendasikan oleh YouTube, atau bahkan calon penonton tersebut bisa tertarik lah untuk mengklik videonya ini ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya no text ya. Nah, untuk mengisikan teks ini seperti apa saat mengupload video kita ya, seperti itu saat mengupload video kita pada channel ya, tentu di YouTube Studio itu akan ditampilkan seperti ini ya. Nah, di bagian ini ya, di bagian tag ini kita isikan saja nih ya, apa yang akan kira-kira kata kunci apa yang akan digunakan oleh penonton yang akan mencari video sesuai dengan video yang kita upload, seperti itu ya. Nah, seperti contoh yang saya buat pada video saya ini ya. Nih, cara setting video YouTube. Kemudian juga ada cara setting video YouTube nih. Cara setting video YouTube agar banyak yang nonton, seperti itu ya. Nah, banyak sekali kata kunci yang bisa saya gunakan, yang selalu saya gunakan bahkan ya pada setiap video yang saya upload. Dan ini tentunya bisa juga digunakan pada channel Traveler Zaza ya, pada bagian tagnya ini ya. Nah, bagaimana caranya untuk menggunakan, untuk mencari kata kunci yang biasanya banyak dicari oleh penonton, ataupun yang biasanya banyak digunakan oleh penonton sesuai dengan
konten-konten seperti yang diupload di channelnya Traveler Zaza ini, ya di sini tinggal cari saja gitu ya. Misalkan kita kita coba cari ya Taman Safari deh ya. Kita cari lagi untuk video yang ini. Sekarang coba kita lihat ya pada konten yang ini, apakah terdapat kata kunci yang diselipkan pada video ini. Nah, ini dulu ya. Nih, ya, kalian bisa lihat di sini ya. Ini kembali lagi nih. 8.700 ya subscribers pada channel ini, dan dalam waktu 1 bulan saja channel ini sudah mendapatkan view sebanyak 254.000 ya. Nah, ini sangat luar biasa secara perolehan view-nya ataupun secara ketertarikan penonton pada konten-konten seperti ini. Dari channel ini saja ya kita bisa lihat di sini ya masih menggunakan kata kunci. Ya, nih ini kata kuncinya. Nah, bagaimana cara mengambil kata kunci ini? Ya kalau memang menggunakan menggunakan komputer ya bisa dicari, bisa dilihat dengan menggunakan aplikasi vidIQ ini ya. Install saja extension vidIQ ini, kemudian nantinya akan bisa mendapatkan keterangan-keterangan seperti ini, atau bahkan bisa mencari mencari teksnya ini pada setiap video yang akan diketahui apakah terdapat tag atau tidak, yaitu bisa menggunakan aplikasi yang tersedia di Play Store ya. Bisa saja menggunakan aplikasi tag apalah gitu ya, teman-teman bisa cari saja di Play Store seperti itu ya. Nah, jadi ambil ya kata kuncinya, kemudian terapkan pada channel kita ya, ataupun juga pada channelnya Traveler Zaza ini tadi ya. Nah, seperti ini ya. Nih, untuk yang ini bisa di copy paste saja. Kalau menggunakan komputer silakan di copy paste seperti ini, kemudian pastikan pada bagian ini tadi ya, pada bagian kolom tag ini. Nah, dipastikan ke sini. Nanti setelah dipastikan ke sini ya tinggal disimpan saja ya, seperti itu. Nanti silakan untuk di-upload, silakan untuk dijadikan visibilitas videonya ini menjadi publik seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya seperti itu saja teman-teman ya cara membuat konten kita itu agar bisa mendapatkan banyak viewers ya. Karena kenapa? Karena salah satu trik yang paling sering digunakan oleh kebanyakan teman-teman YouTuber gitu ya, itu dengan menggunakan kata kunci ya. Karena tujuannya itu sudah bisa dilihat sendiri ya di sini ya, sudah pasti ya, ini ya sudah terbukti dengan menggunakan cara seperti ini ya, bisa dilihat di sini nih ya, secara perolehan view-nya sudah sangat banyak sekali ya. Nah, ini bisa juga diterapkan pada channelnya Traveler Zaza, ataupun juga buat teman-teman semua yang baik itu yang memiliki kesamaan topik seperti channel Traveler Zaza ataupun juga topik-topik lainnya seperti itu ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman ya untuk video saya kali ini ya. Dan di sini ya perlu saya ingatkan lagi ya, untuk channel Traveler Zaza silakan untuk membuat thumbnail yang lebih menarik lagi ya. Silakan contoh nih ya thumbnail-thumbnail yang seperti ini yang ada di channelnya Dewi Novala ini ya. Silakan untuk masuk ke channelnya Dewi Novala, kemudian contoh nih ya thumbnail-thumbnail seperti ini nih ya. Nih, ini menarik sekali ya thumbnail-thumbnailnya. Nah, silakan diganti thumbnail-thumbnail yang ada di channelnya Traveler Zaza ini tadi. Silakan diganti, kemudian dibuat menjadi thumbnail yang lebih unik seperti ini ya, seperti channelnya Dewi Novala ini tadi ya. Oke. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya. Semoga ini bisa membantu dan juga bisa menjadikan pembelajaran buat teman-teman semua siapapun yang sedang menonton video saya ini ya. Nah, mungkin buat teman-teman yang tertarik juga untuk mendapatkan kesempatan review seperti ini, dan juga buat teman-teman yang ingin mendapatkan kesempatan promosi channel YouTube teman-teman secara gratis, kalian bisa ikuti syarat yang saya tuliskan di kolom deskripsi, atau kalian bisa bergabung channel tutorial ini sendiri ya. Nah, buat teman-teman yang tertarik untuk memberikan dukungan pada channelnya Traveler Zaza ini, kalian bisa masuk ke @destiny.zaza2020 ini, kemudian silakan untuk berikan subscribe ya. Karena saya sudah memberikan subscribe pada channel ini ya, silakan untuk berikan subscribe juga pada channelnya Traveler Zaza ini ya. Mungkin sampai di sini dulu untuk video saya kali ini. Semoga seluruh informasi yang saya bagikan di video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan juga bisa membantu teman-teman dalam meningkatkan channel YouTube teman-teman ya, dalam meningkatkan perkembangan channel YouTube teman-teman ya, seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada salah kata. Minal adin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.